subscribe ke email supaya dapat newsletter setiap hari. Kayak gitu, kira-kira gitu ya Mbak Elsa ya. Mm. Saya langsung kuis aja ya Boleh? Mbak Tika ya. Waktunya tinggal 5 menit. Berhubungan Nggak dengan terasa. waktunya udah nggak berasa Nggak praktek ya. terasa loh Saya nggak lihat praktek jamnya nih. tiba-tiba mau jam 8 aja. Heeh. Pak Idam, nanti kalau yang hari ini tadi sudah Ah, mungkin udah coba-coba gitu ya, tapi mungkin masih karena waktunya kan singkat nih. Boleh nanti kalau ah. misalkan ada yang nanya, boleh kita infoin ya ke Pak Idam gitu ya, arahin ke Boleh, Pak boleh Idam nanti ya. bisa WA saya, bisa melalui Oke. Mbak Tika ya. Nanti Mm-mm. silakan lempar aja ke WA saya, nanti saya jawab kok, menang aja. Mm-mm. Nanti Oke. saya referensiin kemana gitu ya, Ya. lihat YouTube ini. Biasanya saya referensi ke YouTube nanti, ke YouTube ini Mm-mm. coba lihat dulu, setelah lihat, dicoba, tanya lagi boleh, monggo. Oke, Jadi baik. pertanyaan quiz pagi ini, Mbak Tika, Mm-mm. sahabat suara Sidoarjo ini masih berhubungan dengan it, ego, super ego. Ini menarik ini, it, ego, Mm. super ego. Ya. Saya udah cukup baca banyak juga it, ego, super ego, tapi berhubungan dengan kecemasan gitu ya. Mm-mm. Kecemasan ini menurut Sigmund Freud ya, psikoanalisis terkenal, masih jadi referensi oleh terutama yang belajar psikologi gitu ya. Mm-mm. Berhubungan dengan kecemasan, jadi kecemasan itu ini kenapa timbul kecemasan karena praktek dialektis antara it, ego, super ego tadi sering tabrakan ya, mana yang menyetir ego bisa menyetir it, ego bisa menyetir super ego, itu akhirnya timbul kecemasan sahabat Surajo. Jadi kecemasan ini ketegangan terjadi yang memaksa gitu ya, untuk berbuat sesuatu, Mm-mm. biasanya berkembang karena konflik sahabat Surajo. Konflik antara ego dan super ego ini berantem nih, antara it, ego, super ego gitu ya. Ya. Jadi kalau kita menonton film itu kadang-kadang berantem kan, ini Mm-mm. ego kita duluan atau super ego duluan, it, kira-kira gitu ya. Mm-mm. Jadi ada konflik, ada ketegangan, disitulah lahir kecemasan ya. Jadi konflik itu sebenarnya adalah karakter kehidupan, nggak ada orang hidup tanpa konflik, benar ya, Mbak Tika ya. Mm-mm. Kalau nggak ada Mm-mm. konflik, kehidupan nggak berkembang dong, dan akan lahir sesuatu yang baru pastinya. Setelah ada konflik, lahir sesuatu yang baru. Ini adalah logika dari tesis, antitesis, sintesis. Misalnya gini, ada satu tesis, mau kita bantah gitu ya, Mm-mm. kita bantah dengan ini dong, antitesis gitu ya. Ya. Habis antitesis kita anti ya, kita buat sintesis baru dong, kita buat tesis baru Mbak Tika, Mm-mm. akhirnya Mm-mm. lahir tesis baru gitu ya. Ya. Contoh gini, kalau seandainya nggak ada konflik di tahun 98, tahu ya 98 ya, Mm-mm. 98 mungkin nggak akan ada reformasi loh, benar nggak? Ya. Mm-mm. Betul ya, Mm-mm. mungkin Mm-mm. bakal berlanjut loh. Cuma Itu kalau nggak ada konflik, nggak akan bakal ada reformasi. Nah itu gunanya oke. konflik supaya kita berkembang, nggak Mm-mm. statis, karena statis itu berhubungan dengan mati gitu ya, kira-kira gitu ya. Mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. konflik menurut Sigmund Freud itu ada 3 jenis, ada satu kecemasan realita ya, Ya. terus kecemasan neurotik, menarik nih, dan Mm-mm. 3 kecemasan moral gitu ya. Ya. Silakan nanti sebutkan aja 3 kecemasan tadi. Ada kecemasan realita, ini berhubungan dengan it ya, seperti takut bahaya yang datang dari luar. Terus kedua kecemasan neurotik, 3 kecemasan tadi moral ya. Sebutkan satu aja dari 3 kecemasan ini. Silakan jawab di Instagram saya. Nanti setelah acara ini selesai, jangan lupa follow dulu IG saya @idhamazhari, follow Mm-mm. juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Oke, saya lanjut Mbak Tika ya. Jadi Oke. ada tadi apa aja? Mm-mm. Kecemasan realita ya, Mm-mm. takut bahaya. Ya. Contoh gini, contoh misalnya saya takut pulang malam-malam nih karena takut masuk angin gitu kan. Mm-mm. Itu kan, nah ini mudah diatasi Mbak Tika. Mm-mm. Ya jangan keluar malam gitu ya. Ya. Supaya nggak usah, misalnya ada takut naik mobil, Mm-mm. khawatir kecelakaan, ya nggak usah beli mobil dong. Nah, Gampang itu kan? kata Bu Tejo itu yang solutif gitu ya. Sekarang lagi ngetren ya Bu Tejo ya. Berdua tuh, kalau salah satu lagi siapa ya namanya? Bu Tejo ya yang ngetren. Iya, Terus itu. kedua ya, Oke. kecemasan neurotik. Ini neurotik ini nanti ujung-ujungnya ke, mohon maaf, ke sakit jiwa gitu ya. Mm-mm. Tanda kutip ya. Oke. Jadi kecemasan neurotik ini takut Mm-mm. it-nya dan egonya keluar jalur. Mm-mm. Mm-mm. Ini paling susah nih, kecemasan neurotik berhubungan dengan it dan ego, karena mungkin misalnya gini ya, karena takut anak cucu nggak makan nanti, maka kita melakukan korupsi, kan nggak bagus kan. Jadi orang bisa tidur, kenapa saya nggak bisa tidur ya? Akhirnya timbul stres kan, ini kan biasanya fobia gitu kan. Mm-mm. Atau bisa orang takut ketinggian, bukan karena ketinggian loh, tapi ada dalam dirinya sendiri loh. Ini Mm-mm. semua fobia-fobia dan dalam tanda kutip, boleh dibilang tanda kutip ya, sakit jiwa ya, berhubungan dengan kecemasan neurotik. Orang takut berbelanja itu namanya misalnya ofisinafobia, yang muncul akibat ketakutan
ketakutan untuk berbelanja, aneh ya. Iya. Terus takut membuka hadiah seperti doronophobia. Nah, ini kecemasan nomor 2 ini it-nya tidak terpenuhi, akhirnya ego dikalahkan, kayak nggak tenang, Oke. jadi gelisah gitu. Ada anxiety-nya. Ego bilang, ya bilang udahlah gendut nggak apa-apa lah, yang Iya. penting sehat, kata ego gitu kan. Tapi it berkata nggak bisa dong, saya harus langsing dong, kalau nggak langsing nanti saya nggak nyaman di depan cewek-cewek cantik gitu kan. Itu kata it ya. It kan maximize pleasure gitu ya, minimize suffering kan. Iya. Ego beda, ego itu berhubungan dengan realitas, kalau super ego berhubungan dengan moral gitu ya, norma-norma masyarakat gitu ya. Ketiga, kecemasan moral. Oke, silakan ya. Iya. Silakan sebutkan ya satu dari 3 kecemasan tadi. Ada kecemasan pertama tadi, kecemasan realita, terus kecemasan moral, kedua, 3 moral, dan 2 itu kecemasan neurotik. Silakan jawab nanti setelah acara ini selesai. Oke, Gitu. Ya. baik. Nah, silakan ya, hadiahnya lumayan loh nanti yang kayak saya gini Lumayan, tapi belum untuk punya saat web, ini nanti akan dibantu setting ini diarahkan ya. setting Google My Business ya, Mbak Nah, Tika. tapi Itu yang utama menarik loh. adalah setting Google My Business itu ya Pak Idam ya. Karena itu paling di zaman Oke. pandemi, bukan zaman ya, di pandemi COVID-19 ini Google My Business diincar Google. Karena Ya. ada localization-nya, orang nyari barang kan beli sate ayam terdekat gitu, jual sate ayam terdekat. Jasa Langsung MC terdekat, dapatlah Mbak Tika. dapat gitu ya. Kalau browsingnya di Sidoarjo atau di Surabaya Raya, mungkin ada yang mau Oke. coba di Surabaya Raya, bisa di Gresik, Surabaya, Sidoarjo yang dapat Mbak Tika. Kalau menggunakan Google My Business. Oke, baik, oke. Baik, untuk persyaratannya bisa dapat itu job quiz dulu, ikutan kuisnya dulu Gampang nanti kok ya, 3 dapat nih. kecemasan tadi. Oke, baik, baik Pak Idam, terima kasih banyak Ya, Mbak Tika, untuk terima kasih sharing Mbak Tika. ilmunya juga pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum selesai Amin, tadi amin. prakteknya, nanti boleh silakan WhatsApp ke saya ataupun ke Minggu redaksi depan praktek ya. lagi pastinya. Oh, minggu depan boleh Ya. kita akan lanjut lagi ya. Oke deh, baik. Iya. Terima Tapi kasih lebih ya. sulit lagi ya, jangan gampang terus. Oh gitu, jadi beda sama yang praktek yang tadi ya Pak Idam? Beda Mungkin ya? dilanjut, boleh ya dilanjut. Dilanjut Nanti ya. semakin lama semakin sulit dong. Oke, baik, baik, siap, siap. Terima kasih Pak Idam sekali lagi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sahabat Suara Sidoarjo. Iya, Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian untuk perbincangan kita di program Digital Business Series bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, Coach Digital Praktisi dan juga Coach Digital Marketing dan Digital Startup yang sudah kita bahas tentang tutorial content marketing. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga bersama dengan RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan juga Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga di Suara Sidoarjo. Saat lagi saya ajak Anda untuk menyimak Potret Jawa Timur.